pandangan umum mengatakan bisa. Alasannya katanya 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Nah, sekarang kita mau melihat apakah betul demikian. Di pandangan Alkitabiah, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19, kata memberitakan Injil itu keruksen atau kerukso, dari kata dasar kerukso atau pengumuman atau proklamasi. Jadi ini bukan kata kerja memberitakan Injil. Memberitakan, supaya kalau memberitakan itu artinya orang itu ada counter untuk ada feedback supaya orang itu bisa bertobat. Itu memberitakan Injil. Tapi kalau pengumuman itu cuma mengumumkan. Contoh, proklamasi kami bangsa Indonesia, gitu. Jadi memproklamasikan kepada seluruh bangsa bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi bukan supaya mereka bangsa-bangsa Korea dan lainnya bergabung dengan Indonesia, bukan. Tapi cuma mau memberitahu kepada mereka bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Itu namanya kerukso atau proklamasi atau pengumuman. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 itu Tuhan Yesus turun ke alam maut untuk memproklamirkan kemenangannya. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Jadi bukan memberitakan Injil di alam maut supaya mereka bertobat. Gitu ya. Itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Nah, lalu dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 6 bagaimana? 1 Petrus pasal 4:6 itu menggunakan kata euangelion. Ini betul-betul menggunakan kata memberitakan Injil. Nah, kalau ini membutuhkan orang bertobat, gitu. 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Loh yang ini. Kalau yang tadi kerukso itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus turun ke alam laut untuk mengumumkan saja, tetapi kenapa di sini ada orang-orang mati yang bisa diberitakan Injil? Gitu. Karena ini menggunakan kata euangelion, bukan kerukso. Nah, lalu apa itu maksud euangelion kepada orang-orang mati? Nah, pemberitakan Injil kepada orang-orang mati ini apakah maksudnya dikubur, sudah dikubur, dipanggil lagi, diberitakan Injil, bertobat nggak? Kalau bertobat dia masuk surga, kalau nggak bertobat dia masuk neraka, begitu. Sudah mati padahal. Apa begitu maksudnya kata orang mati ini? Coba kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 25. Ini jawabannya. Jawabannya di Yohanes pasal 5 ayat 25. Nah, ini penting sekali ini. Baca Yohanes pasal 5 ayat 25. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang mati. Orang-orang mati yang dimaksud di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6 adalah orang-orang yang mati rohani. Bukan mati jasmani. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 25 itu jelas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Maksudnya apa? Mati rohani akan hidup secara rohani, begitu maksudnya. Ayat 24. Jadi sebelumnya ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutusku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, katanya. Jadi orang yang sekarang hidup, percaya kepada Tuhan Yesus akan diberi hidup. Maksudnya gitu. Hidup apa? Hidupnya hidup jasmani, percaya Tuhan Yesus, hidupnya hidup rohani. Nah, gitu. Itu jawabannya di 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Jawabannya di akar permasalahannya bukan memberitakan Injil, tapi akar permasalahannya adalah orang-orang mati.
Sementara di 1 Petrus pasal 3 ayat 19, akar masalahnya bukan memberitakan Injil, tetapi kerukso. Kerukso itu memproklamirkan. Jadi ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, ke dunia orang mati, Tuhan Yesus memproklamirkan, mengumumkan kemenangannya. Kemudian di 1 Petrus pasal 4 ayat 6, itu korelasinya atau hubungannya dengan Yohanes pasal 5 ayat 25, di mana kalau Tuhan Yesus kita memberikan Injil, memberitakan Injil kepada seseorang, dia tidak lagi akan mati atau ke dalam maut, tetapi dia akan hidup kekal. Nah, kita ini orang yang belum percaya, belum bertobat, belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, disebut sebagai orang mati. Orang-orang mati jasmani. Setelah kita bertobat, percaya Tuhan Yesus, kita hidup secara rohani. Tadi saya ini kalau orang-orang mati itu memang dia mati di dalam neraka itu ya? Yang mana? Yang 1 Petrus pasal 4. Nah, itulah yang 1 Petrus. Yang 1 Petrus 4 ayat 6 itu. Nah, iya, ini kamu tadi sudah baca Yohanes 5 ayat 2. Coba baca lagi. 1 Petrus 3 yang di alam neraka. Enggak, Yohanes pasal 5 ayat 25 juga baca. Yohanes pasal 5. Ditulis di dalam Alkitab kamu itu, Yohanes pasal 5 ayat 25. Kamu barusan baca tadi. Baca lagi. Yohanes pasal 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya. Nah, itu orang-orang mati yang dimaksud di 1 Petrus pasal 4 ayat 6 itu adalah orang-orang mati yang ada di Yohanes pasal 5 ayat 25, yaitu orang-orang yang mati rohaninya, bukan mati jasmaninya. Kalau yang di bahasa aslinya mati rohani itu. Ya, Yang di bahasa aslinya itu orang-orang mati. yang nekros itu. Iya, bahasa aslinya orang-orang mati. Orang-orang mati. Iya. Sama dengan bahasa aslinya di 1 Petrus pasal 3. Sama dengan bahasa aslinya di Yohanes pasal 5 ayat 25. Gitu. Kalau di Yohanes 5 ayat 25 orang-orang matinya mati jasmani, di sini juga mati jasmani. Gitu. Kalau di sininya mati rohani, di sini ya mati rohani, kan gitu. Maka kalau Tuhan Yesus bilang di dalam konteks Yohanes 5 ayat 25 itu berkata itu matinya mati rohani, maka di 1 Petrus 4 ayat 6 matinya mati rohani gitu. Kalau kita menjawabnya berarti Yohanes 5 ayat 25 itu sudah jelas, itu maksudnya mati rohani. Contohnya ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Padahal orang masih hidup, tapi kok dipindahkan dari maut ke dalam hidup gitu. Jadi maksudnya orang yang sudah hidup itu mengalami maut, padahal belum mati. Tapi kalau sudah percaya Yesus tidak akan mengalami maut kalau mati, dia akan mengalami hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Nah, saya ini mendengar suara Anak Allah karena saya orang mati, maksudnya orang yang mau mengalami maut. Saya ini orang berdosa. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Maksudnya kalau kita sudah mendengarkan Injil, percaya, merespon Injil, Yesus yang menggantikan hukuman kita, ya kita akan hidup. Itu sama sekalipun saya adalah orang-orang mati atau orang-orang yang akan mengalami maut. Itu di kasus ini. Jadi apakah orang mati bisa diberitakan Injil? Orang yang sudah dikubur, mati dan dikubur, tidak ada kesempatan lagi untuk mendengarkan Injil. Kalau hidupnya pada saat itu dia percaya Yesus, maka akan masuk surga. Kalau pada saat itu dia tidak percaya Yesus, masuk dihukum. Karena apa? Karena kalau orang mati bisa diberitakan Injil, maka itu akan terjadi kekacauan di seluruh dunia. Orang-orang percaya tidak akan memberitakan Injil lagi.
ngapain capek-capek sampai ke perbatasan wono mana itu, Ponorogo, sampai waduh ngakalin orang tua diakalin, satu keluarga diakalin supaya orang tua bisa beritain Injil. Ngapain begitu? Biarin aja tunggu dia mati, habis itu kita beritain Injil. Kan nggak mungkin begitu caranya. Biarin aja dia mati, habis itu kita panggil rohnya, kita dudukkan kepada penginjil teguh di situ, terus penginjil teguh suruh kesurupan si nenek itu, baru kita beritain Injil si nenek itu. Nggak mungkin kalau begitu, itu kacau namanya, dan akan sangat bertentangan dengan banyak ayat-ayat Alkitab. Contohnya Lazarus dan orang kaya, udah nggak ada jurang yang terseberangi, sudah itu jurang terseberangi, sono neraka sono surga, nggak bisa terseberangi. Orang kaya bilang kalau begitu Lazarus suruh naik lagi ke atas, beritain Injil saudara-saudaranya, oh nggak bisa. Jadi sangat bertentangan dengan banyak ayat. Ternyata rupanya kita salah menafsir. Jadi dalam pandangan umum mereka salah menafsir kata keruksen, dan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6 salah menafsir kata orang-orang mati. Baik, sampai di sini ada ini lagi. Pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan ganti topik ini. Baik, kita akan ganti topik. Bentar Pak. Oh iya. 1 Petrus 3:19 tadi keruksen itu yang mana? Oh, 1 Petrus 3 19. ayat 19, memberitakan Injil. Ya. Bahasa Yunani keruksen tulisannya gimana? Bahasa Yunaninya coba saya baca juga. Tadi Pak Jonathan bilang keruksen. Yang merah. Saya sih belum baca. Saya percaya Pak Jonathan aja karena dia sudah bisa baca juga. Kelihatan kecil banget. Di sini gue tulisin. Di sini kok ada yang mana nih? Mana? 1 Petrus Yang KR. Hmm? Ini WA WhatsApp. Wesh. Nih, keruksen. Ini keruksen. Ya, itu dari kata kerukso Pak ya. keruksen. Ya, keruksen itu dari kata kerukso. Keruksen ya. Dari kata kerukso itu kata dasarnya kerukso itu mengumumkan atau memproklamasikan. Memproklamasikan atau mengumumkan. Itu berbeda dengan memberitakan Injil. Kalau memberitakan itu maksudnya supaya orang itu percaya berita saya. Tapi kalau mengumumkan atau memproklamasikan itu nggak usah kamu percaya. Pokoknya ini cuma pengumuman saja begitu maksudnya. Penegasan ibaratnya begitu ya. Jadi terjemahnya apa? Preacher apa ya? Preacher. Nah, itu agak salah. Preach itu mengkhotbahkan. Mengajar kalau preach itu. Tapi kalau di sini proklaim ya Pak ya. Proclaim. Nah ini benar, yang ini proklaim. Yang ini proclaim. Literalnya aslinya bilang proklaim. Oh, bukan KJV itu. Oh, KJV Ini- tapi KJV langsung dari ini. Ini interlinear, jadi kata per kata diartikan dalam bahasa aslinya. Itu to proclaim kalau itu ya. Jelas. Satu lagi Pak, kalau orang yang belum bertobat diterusin sama tuh semua dibilang karena ini di Yohanes 5 ayat 25 dan di 1 Petrus 4 ayat 6 itu orang-orang matinya disebut nekroi, nekrois. Jadi orang-orang yang belum bertobat dan belum lahir baru bisa nggak disamaratakan bahwa semua mereka nekrois Bisa. gitu ya? Sama, nekros itu bisa, nekros itu mati umum Pak. Jadi bukan haknya untuk orang mati rohani segala, bukan. Itu mati mati secara jasmani bisa, mati secara rohani bisa, mati itu bisa. Tetapi kalau ada kata khusus, dia akan dijelaskan dengan kata kiomau atau koma atau tertidur, gitu. Itu spesial untuk menjelaskan hal tertentu bahwa orang yang sudah lahir baru itu koma atau kiomau, gitu.
Itu hal tertentu aja. Tetapi di dalam banyak hal, ketika berbicara tentang kematian secara umum, mau lahir baru mau tidak lahir baru tetap pakai kata nekros. Tulisannya kecil banget ini. Karena yang akhirnya tentu dari kata sama-sama nekros ini, nekros di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6 dan nekros di dalam Yohanes pasal 5 ayat 25 itu kan sama. Oh, berarti orang-orang mati yang dimaksudkan nekros ini bukan nekros jasmani, tetapi nekros rohani. Gitu. Nekros secara rohani atau mati secara rohani. Itu yang diartikan gitu. Nah, kemudian kata tertidur itu kalau tidak salah ada di dalam 1 Tesalonika. Coba saya Ini nggak bawa tab saya, tapi coba saya di kata tertidur itu kalau tidak salah ada di dalam 1 Tesalonika. Itu apa nekros ya Pak? Tidur itu kiomau. Dulu pernah saya ketemukan itu beberapa ayat berbicara tentang koma atau kiomau. Cari tentang Pasal 5 kan ya. Tio mau. nggak tahu. 1 Tesalonika pasal 2 biasanya Pak. pasal 4, coba Pak, pasal 4 ayat 17 itu nekros itu. Saya cari yang tidur dulu. Ini pasal 5 ayat 6 Pak. Pasal 5 ayat 6 gimana Pak? Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk Bukan, ini mah tidur beneran ini mah. Itu yang 6 itu kan Maksudnya tidur ini. seperti orang-orang lain. Tidur mati gitu Pak. Ada itu bahasa tidur mati. Bapak. Gue bisanya baca, Pak Erin nggak bisa nulis. Ada Cin. Nggak ada, belum ketemu. Nah, itu di Efesus pasal 5 ayat 14. Efesus. Coba. Bener nggak ini? Efesus pasal 5 ayat 14, coba saya cek dulu. Ini KPU dan ini tidur beneran ya. Nah, coba ini nanti saya cari mengenai kata koma ini. PR. Saya sudah catat tapi saya lupa tulis di sini. Ya, baik. Itu PR minggu depan buat saya. Kata kiumau. Nah, kalau kata mati di dalam tambahan untuk itu tadi pasal 4 ayat yang ke-16,
Sebab itu pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus. Nah, ini mati yang lahir baru, orang lahir baru mati. Orang lahir baru Nekroi juga Pak. mati. Ya, makanya itu menggunakan kata nekros. Jadi kata nekros ini digunakan secara umum, baik mati jasmani maupun mati rohani, tergantung daripada konteks kita lihat di situ. Jadi ini nekros dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, minggu depan mungkin kita akan bicara tentang nekros sama thanatos sama soe, hidup. Itu perlu dipahami juga kalau begitu, sekalian PR-nya nanti. Baik, ada lagi ini Pak mengenai menginjil kepada orang-orang mati. Kalau tidak ada, kita ganti topiknya. Ini Pak, Ya. apakah kita harus mencari suatu kata baru ya? Untuk Untuk mati rohani itu kan orang Calvinis. Yang dia bilang Adam mati habis makan buah itu, tapi dia masih hidup. Jadi yang mati rohnya. Nah, di Yakobus 2 ayat 26 sama seperti tubuh tanpa roh mati. Jadi kalau rohnya mati ya tubuhnya mati juga gitu. Nah, itu ditentangkan sama itu nanti sama orang agama lain. Nggak bisa jawab kita ntar. maksudnya nggak bisa jawabnya. Ya seperti kalau kita katakan mati rohaninya atau mati rohnya. Kalau mati rohnya ya mati juga orangnya gitu loh. Karena Yakobus 2 ayat 26 mengatakan Ya, tubuh memang tanpa kita roh mati. Betul. Gitu. Jadi kalau kita katakan seseorang yang mati rohnya, orangnya juga mati. Maksudnya Yakobus berapa Pak? 2 ayat 26. Yakobus 2:26 itu bukan begitu maksudnya. Kalau Yakobus itu Ya memang itu dikaitkan dengan iman. enggak bukan. Itu normal aja kita terjemahkan. Saya terjemahkan ya Yohanes pasal Yakobus Yakobus pasal 2 ayat 26. ini saya terjemahkan. Yakobus pasal 2 ayat 26. Itu saya baca ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kita nggak usah bahas. Tapi yang kita bahas tubuh tanpa roh. Ya jelas itu tubuh tanpa roh ya mayit. Nah, Gitu. jadi kalau kita bilang nekros itu orang-orang yang mati rohnya, Nah ini bukan mati rohnya maksudnya. Tubuh tanpa roh adalah mati, bukan tubuh tanpa roh yang mati atau tubuh tanpa roh yang hidup, maksudnya gitu. Ini tubuh nggak pakai roh mati. Gitu. Ayat Ini ini. berarti nggak ada roh gitu. Iya. Kayak anjing gitu, kayak bisa binatang Iya. gitu. Tanpa roh. Ya, jadi tubuh kita ini tanpa roh mati. Tuh, bukan tubuh tanpa roh yang hidup. Tubuh mati gitu, misalnya begitu. Jadi tubuh tanpa roh, berarti itu mayat hidup, mayat saja, rohnya nggak ada sudah gitu, maksudnya gitu. Ini ayatnya mau ngomong begitu. Jadi bukan yang seperti Bapak tafsirkan itu. Kalau rohnya mati, tubuhnya juga mati, bukan begitu. Ini nggak pakai roh maksudnya. Tubuh ini udah nggak pakai roh gitu, bukan tubuh ini pakai roh yang mati, bukan begitu. Tubuh pakai roh yang mati, bukan begitu. Tapi tubuh sudah nggak pakai roh yang mati, mayat itu namanya, itu maksudnya ayat ini. Tubuh tanpa roh. Ya, Nah, kalau kayak binatang tuh gimana Pak? binatang lagi. Binatang itu nggak ada roh. Binatang itu ada insting hidup. Binatang itu tidak ditiup nepes. Di dalam bahasa Ibrani nepes itu jiwa. Kalau bahasa Yunani suke.
Kalau bahasa Ibrani roh itu ruah, bahasa Yunaninya pneuma. Jadi makhluk hidup selain manusia ya, tidak ditiup nepes. Kalau yang ditiup nepes itu cuma manusia atau napas. Bahasa Yunaninya itu, bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab itu sebenarnya. Bahasa Ibrani nepes itu jiwa. Nah, jadi tidak ada di dalam Alkitab binatang ditiup jiwa gitu maksudnya gitu. Jadi binatang tidak punya jiwa. Tumbuh-tumbuhan juga tidak. Dia punya insting hidup saja. Oke, nanti mengenai itu Pak, mati hidup, setengah mati, tidur, minggu depan kita bahas. Thanatos segala masalah mati itu, boleh minggu depan kita bahas lebih dalam. Ada lagi?